Yang gabung tapi pening gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada saya hormati Bapak Dedi Rohaidi SPD selaku Kepala Sekolah SMK PGRI Kamal Juntinyuat dan Wahyudin AMD selaku narasumber podcast Radio Sekolah serta teman-teman semua yang hadir dalam live Instagram ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang mengenal lebih dekat TBSM. Saya Kolbi selaku Ketua Podcast Multimedia akan membuka jalannya podcast Radio Sekolah edisi ke-11. Agar bermakna ibadah, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, podcast Radio Sekolah ini akan dipadu oleh Salma Safitri sebagai moderator dan Pak Wahyudin sebagai penyaji materi diskusi kita. Saya pamit undur diri dan kepada Salma saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pak Wahyudin. Anak Pak Wahyudin. Durung ya? Ayo saya kira. Bis. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, perkenalkan nama saya dari tim multimedia SMK PGRI Kamal Juntinyuat. Nama saya Salma Safitri. Saya di sini. Besok saya di sini akan gini. Orang bisa. Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya dari tim multimedia SMK PGRI Kamal Juntinyuat. Nama saya Salma Safitri. Saya di sini akan menjadi moderator podcast Radio Sekolah dengan tema mengenal lebih dekat TBSM yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyudin AMD. Halo Bapak Wahyudin, apa kabar? Halo Salma. Alhamdulillah baik. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Salma atas sambutannya. Ya, perkenalkan nama saya Wahyudin. Untuk teman-teman yang belum mengenal saya, ya saya ini jadi guru di SMK PGRI Kamal. Guru apa? Itu guru TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Dan di sini saya sudah hampir 1 tahun dari bulan Maret
tahun 2001. Terus. Ya, demikian perkenalan dari saya. Oke. Oke, Pak, saya izin bertanya, Baik, kenapa kuliah di Polindra? kuliah di Polindra. Ya, kenapa kuliah di Polindra? Karena sangat terjangkau waktu itu. Maksud dari terjangkau, dalam arti waktu itu saya ingin melanjutkan ke jenjang kuliah, pendidikan selanjutnya. Tapi saya tidak memiliki biaya untuk kuliah. Akhirnya saya memutuskan, nah pada saat itu ada kampus baru, yaitu Polindra, tempat kuliah baru ya. Dia baru memiliki satu angkatan. Saya adalah angkatan kedua. Ya, pada saat itu masih belum negeri ya, dan masih perjuangan kampus tersebut dalam mengupayakan kemajuan kampus tersebut. Di situ saya banyak belajar dari kegiatan-kegiatan di perkuliahan, belajar teori dan prakteknya itu banyak sekali dengan kondisi yang seminim mungkin yang kita punya. Ketika praktek saya harus pergi dulu ke numpang di SMK, waktu itu di SMK 1 Losarang. Karena keterbatasan Polindra belum memiliki alat, kita jadi prakteknya di SMK. Hal tersebut tidak mengurangi rasa semangat kita sebagai mahasiswa untuk tetap belajar. Karena keinginan kami adalah belajar agar bisa memiliki ilmu dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Seperti itu, Salma. Ya, bagaimana sih Pak pengalaman mengajar di SMK PGRI Kamal? Pengalamannya sangat menyenangkan dan sangat sedih juga. Kenapa Sedih menyenangkan? Ya. Ya, pertama saya jelaskan dari menyenangkannya dulu ya. Menyenangkannya saya backgroundnya bukan dari pengajar. Saya backgroundnya adalah lebih ke bidang teknik, yang notabene adalah bekerja untuk membuat suatu barang. Kemudian saya mendapatkan pekerjaan di dunia pendidikan, yaitu mengajar. Dalam hal ini, dalam hati kecil saya bisa nggak mengajar gitu kan. Nah, akhirnya saya coba, ternyata ya saya belajar untuk cara mengajar yang baik, bagaimana memahami karakter-karakter siswa, bagaimana akhirnya itulah yang menjadi hidup saya itu jadi senang, menyenangkan mengajar di sini itu. Bisa bertemu anak-anak seperti Salma, kalian dan teman-teman yang lain. Iya. Jadi untuk sedihnya, saya ini mengajar di SMK ini di tempat yang swasta ya. Sedihnya karena kondisi yang ada ini minim kekurangan segala sesuatu hal, tapi hal tersebut tidak dijadikan untuk para siswa ini berkecil hati, tidak putus semangat untuk selalu belajar ya. Nah, sama halnya ketika saya yang tadi saya ceritakan, waktu itu saya kuliah di Polindra, baru angkatan kedua, belum memiliki kampus, belum memiliki gedung sendiri, ya harus nyewa. Terus kemudian praktek di sekolahan SMK karena tidak memiliki alat. Dan di sini ya jauh lebih baik ketimbang saya waktu itu.
Di sini sudah ada alat praktek, sudah lumayan lengkap. Bahkan ada untuk di TBSM sendiri ada 3 unit motor. Bahkan belum lama ini 2 minggu yang lalu ada tambahan untuk motor metiknya. Dan alat-alatnya pun lumayan lengkap lah, bisa digunakan untuk praktek. Suka Itu kesel nggak sih Pak ngajar kondisinya. anak-anak di sini? Untuk kesel dan gak keselnya ya namanya kita manusia itu kan mempunyai sifat yang kesal itu pasti ada. Tapi hal tersebut tidak dijadikan untuk saya sebagai hal yang beban, bukan beban. Kesel itu ya udah sesaat aja, ketika kesel itu ya udah diungkapkannya hari itu juga, detik itu juga, ya udah terus dikelirin juga, diselesaikan juga. Itu manusiawi lah namanya kesal. Oke. Kenapa sih Pak memilih menjadi guru di SMK PGRI Kamal? Kenapanya itu pada saat waktu itu saya sedang kondisinya tidak memiliki pekerjaan tetap. Ya, saya masih kerjanya serabutan. Pada waktu itu kan saya tadinya saya bekerja di suatu perusahaan di Jakarta, salah satu perusahaan di Jakarta. Ya, di pabrik lah, buat spare part motor dan mobil. Kemudian saya resign. Setelah saya resign itu ternyata kan terjadi corona. Kenapa saya resign? Saya resign itu ingin mencoba mengembangkan diri di wilayah sendiri, di Indramayu ini. Nah, mengembangkan potensi saya di kampung sendiri ya. Kemudian pada saat itu ternyata corona dan saya sulit mencari pekerjaan. Akhirnya saya mendapat informasi ada lowongan di SMK PGRI Kamal. Akhirnya saya mencoba untuk mendaftar dan diterima. Dalam hati saya, siapapun nanti yang menerima saya bekerja, saya akan dengan sungguh-sungguh memajukan tempat tersebut, yaitu SMK ini. Seperti itu, Salma. Apa saja Pak yang dipelajari di jurusan TBSM itu? Bagaimana, bisa diulang, Salma? Apa aja sih Pak yang dipelajari di jurusan TBSM itu? Pak Wahyu, Pak Zul, ini Pak Wahyu kenapa? Lewat. Pak Zul, Pak Wahyu nggak kedengeran. Gimana, Salma? Bisa diulangi? Oke, apa aja sih Pak yang dipelajari di jurusan TBSM? Di jurusan TBSM banyak ya, dari mulai kelas 1 ke kelas 10 itu ada pekerjaan dasar. Dasar. Kemudian ada otomotif atau TDO. Dan yang satu laginya adalah Gamtek 1, gambar teknik. Untuk PDTO itu Salma sendiri sudah pernah mempelajarinya dari 3 pelajaran tersebut, yaitu tentang peralatan tangan, peralatan yang menggunakan mesin. Untuk di teknologi dasar otomotif
Salma belajar ada kelistrikan, ada hidrolik, pneumatik, ya, dan masih banyak lagi ya yang lainnya yang sudah kita pelajari, masuk proses pemanasan logam. Waktu itu kalian sudah pernah praktek ya pembuatan golok pisau. Golok sama pisau. Ya. Dan untuk yang digambar teknik, gambar teknik ini sudah kita pelajari juga. Dan Salma agak kesulitan juga ya untuk menggambar teknik ini ya. Ya, perlu banyak belajar lagi untuk menggambar karena itu penting sebelum melakukan pekerjaan, sebelum membuat suatu barang, kita diperlukan yang namanya gambar. Yaitu gambar itu kan untuk persiapan sebelum melakukan pekerjaan, dan itu sebagai media informasi juga agar tidak miskomunikasi antara keinginan desainer dengan seorang pembuat barang tersebut. Untuk di kelas 11-nya ada pelajaran yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor, nanti di kelas 11. Dan nanti ada juga pemeliharaan listrik sepeda motor. Satu lagi adalah pemeliharaan sasis sepeda motor. Pemeliharaan mesin sepeda motor itu ada komponen-komponen yang di dalam mesin tersebut. Nah, untuk yang kelistrikan ya untuk lampu-lampu, baterai atau aki ya, kemudian koil, kiprok, busi. Dan untuk di sasis itu Salma sudah pernah praktek. Udah pernah praktek, udah pernah coba untuk pengecekan rem, kampas rem. Kesulitan, Pak. Kesulitan ya. Apa yang sulit, Salma? Apa yang sulit? Bagian mana yang sulit? Kita membuka baut atau membuka rodanya? Buka roda. Atau membuka roda? Nggak buka roda kok. Kampas rem depan nggak buka roda. Iya, pas rem di rem. Kalipernya. Ya. Iya, situ Terus ada praktek apa lagi itu waktu sasis? Pernah bongkar rantai ya? Ya, rantai. Rantai dan sproket belakang. Nah, itu beberapa pelajaran-pelajaran di TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Bapak mengajar nggak di kelas 12? Atau Gimana? mengajar di kelas? Mengajar di kelas? Bapak 12 apa 11 sama 10 aja? Saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Oke. Cuma 2 kelas ya, Pak? Iya, 10 dan 11. Untuk kelas 12 dengan Pak Slamet Riyadi. Oke. Ke pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Kapan sih PPDB dibuka? PPDB. Ya. PPDB untuk di SMK PGRI Amal kita sudah buka dari tanggal 8 Januari kita sudah mulai, kemudian di tanggal 9 sekitar tanggal 9 Februari kita sudah melakukan sosialisasi ke SMP-SMP. Itu sudah kita laksanakan, ada beberapa SMP yang sudah kita sosialisasikan, kita melakukan bincang-bincang dengan para siswa-siswa SMP mengenai SMK PGRI Amal ini. Iya. Oke. Ada lagi? Ada.
Apa? Nggak ada. Ya udah. Kalau nggak ada, saya ingin menyampaikan sesuatu, Ya, yaitu ya, mungkin tentang Bapak- dari pembicaraan kita. Pembicaraan kita yang ini dari pertanyaan-pertanyaan awal sampai akhir, yaitu dari yang saya ceritakan adalah masalah keinginan saya atau kita semua dan di luar sana teman-teman yang ingin belajar ke tahap selanjutnya, belajar untuk terus-menerus, dan itu dengan kondisi yang kita itu tidak mampu. Jangan berkecil hati, kita tetap usaha. Di mana ada tempat yang bisa untuk kita belajar, kita samperin gitu. Semangat. Semangat, tetap semangat. Jadi kondisi kita walaupun di swasta nggak masalah, tidak menjadi nantinya itu sulit untuk bekerja, tidak. Nanti yang penting kita rajin, ya, semangat dalam belajar. Nah, nanti kita akan ada jalan. Ketika kita menanam sebuah kebaikan, insya Allah kita akan memanen kebaikan juga. Ketika kita menanam sebuah belajar, nanti kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Ketika kita sudah lulus nanti, atau ketika kita sudah terjun di dunia yang sesungguhnya di luar sana. Tahapan kalian itu masih jauh, ya, masih banyak langkah-langkah atau level-level yang perlu kalian tempuh. Kelewati. Ya. Jadi yang ada sekarang kalian manfaatkan dengan baik waktu kalian, kesempatan kalian. Jangan kalian sia-siakan. Jangan suka bolos, ya. Datang ke sekolah tujuannya apa? Belajar kan? Ya, manfaatkan untuk belajar waktu kalian. Ya. Oke, itu aja. Cukup sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan kata yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Karena hari ini saya baru pertama kali podcast loh. Ya, sama Belum Pak. pernah sebelumnya. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin sudah berbagi sama-sama. pengalamannya. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wahyudin tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa follow Amin. Instagram. Dan jangan lupa follow Instagram SMK PGRI Kamal Juntinyowat dan Instagramnya Bapak Wahyudin. Terima Oke, kasih. terima kasih. Jangan lupa ya pada follow SMK PGRI Kamal dan tentunya punya saya. Ya. Biar nambah followers. Sampai bertemu lagi di podcast Radio Sekolah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak?